Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat sekalian. Kembali saya akan melanjutkan pembahasan tentang dasar elektronika, masih dari buku yang sama, yaitu buku tahun 80-an ini yang ditulis oleh Raden Sudono Noto Adiwijoyo dan Dr. Andes Sunardi. Di pembahasan sebelumnya telah saya bacakan dari buku ini pembahasan tentang teori elektron. Ya, teori elektron masih di teori dasar listrik. Berikutnya saya akan bacakan pembahasan tentang hukum Ohm. Untuk memahami hukum Ohm ini, pertama harus kita pahami tentang tegangan listrik dan kuat arus listrik. Pertama tentang tegangan. Seperti halnya dengan air, listrik itu dapat mengalir bila ada tekanan, ya. Karena pompa atau tekanan udara, air dapat mengalir. Air mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Semakin kuat tekanannya, semakin kuat air itu mengalir. Dan listrik dapat mengalir karena adanya tekanan listrik atau tegangan listrik. Sepotong kawat tembaga dihubungkan dengan kutub-kutub sebuah baterai. Listrik mengalir pada kawat tembaga tersebut karena tegangan listrik yang disediakan oleh baterai. Baterai adalah sumber listrik. Sumber listrik yang lain adalah dinamo, aki. Tegangan listrik diberi simbol E. Besar kecilnya tegangan listrik diukur dengan satuan volt atau disingkat V. Ukuran lain yaitu kilovolt, itu sama dengan 1000 volt, dan milivolt atau 0,001 volt atau 1/1000 volt, megavolt atau 1.000.000 volt. Kemudian kuas arus listrik dengan satuannya. Listrik mengalir melalui penghantar. Aliran muatan-muatan listrik atau elektron-elektron tersebut disebut arus listrik. Arus listrik mengalir dari tempat yang bertegangan tinggi ke tempat yang bertegangan rendah melalui penghantar. Seperti halnya air, listrik itu dapat mengalir cepat, dapat pula lambat. Yang disebut kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap detik melalui suatu penghantar. Kuat arus listrik diberi simbol I. Banyaknya muatan listrik yang mengalir itu diukur dengan satuan kolom. Bila satu detik banyaknya muatan listrik yang mengalir sebesar 1 kolom, maka disebut 1 kolom per detik. 1 kolom per detik disebut 1 ampere. Jadi satuan ukuran kuat arus listrik adalah ampere atau disingkat A. Ukuran lainnya adalah 1 kilo ampere atau 1000 ampere, 1 miliampere atau 1/1000 ampere. Tahanan listrik dengan satuannya. Seperti halnya dengan air, listrik yang mengalir selalu ada yang menahan-nahan kecepatan arusnya. Dikatakan listrik yang mengalir mendapat tahanan. Pada kawat yang besar tahanannya itu kecil, maka kawat yang kecil tahanannya itu besar. Pada kawat yang besar, maka tahanannya adalah kecil. Ya, sebaliknya, pada kawat yang kecil, maka tahanannya itu adalah besar. Pada kawat tembaga atau perak, tahanannya kecil. Pada kawat besi, tahanannya adalah
besar. Tahanan listrik diberi simbol R. Tahanan listrik diukur dengan satuan ukuran ohm yang ditulis dengan huruf Yunani omega. Ukuran lain adalah mega ohm sama dengan 1 juta ohm dan kilo ohm sama dengan 1000 ohm. Berikutnya adalah hukum ohm. Dari suatu percobaan yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara kuat arus, tegangan, dan tahanan listrik, ternyata bahwa bila dialirkan arus listrik melalui suatu kawat penghantar tertentu, maka jika diberikan tegangan yang besar, maka kuat arusnya menjadi besar. Jika diberi tegangan yang kecil, maka kuat arusnya menjadi kecil juga. Bila percobaan dilakukan dengan suatu tegangan tertentu, maka jika dipergunakan kawat penghantar yang tahanannya kecil, yaitu kawat yang berpenampang besar, maka kuat arusnya menjadi besar. Jika dipergunakan kawat penghantar yang tahanannya besar, yaitu kawat yang berpenampang kecil, maka kuat arusnya menjadi kecil. Nah, rumusan hasil percobaan tersebut maka dirumuskanlah menjadi hukum ohm, yaitu kuat arus listrik yang mengalir dalam penghantar berbanding lurus dengan tegangannya dan berbanding terbalik dengan tahanannya. Saya ulangi, kuat arus listrik yang mengalir dalam penghantar berbanding lurus dengan tegangannya dan berbanding terbalik dengan tahanannya. Dalam bentuk rumus dituliskan I sama dengan E per R. I adalah kuat arus listrik, E adalah tegangan, dan R adalah tahanan. Kalau diturunkan secara matematik, jadi E atau tegangan sama dengan I kali R, yaitu kuat arus dikalikan dengan tahanan. Atau R sama dengan E per I, tahanan sama dengan tegangan dibagi dengan kuat arus. Yang pertama kali menemukan hubungan antara kuat arus, tegangan, dan tahanan tersebut adalah seorang Yunani yang bernama Jos Simon Ohm. Hasil kesimpulannya tersebut selanjutnya dikenal dengan hukum Ohm. Dengan hukum Ohm dapat diperhitungkan berapa besar kuat arus, tahanan, dan tegangan. Contoh, pada ujung-ujung sebuah penghantar listrik dipasang tegangan sebesar 9 volt. Pada penghantar tersebut mengalir arus listrik dengan besar kuat arus sebesar 3 ampere. Berapa besar tahanan penghantar itu? Nah, ini bisa diselesaikan dengan formula tadi ya, yaitu R sama dengan E per I. Tahanan sama dengan tegangan dibagi dengan arus. Tegangan tadi 9, arusnya adalah 3, jadi 9 dibagi 3. Maka tahanan di dalam rangka tersebut sebesar 3 ohm. Kemudian yang terakhir dari masih berkaitan dengan hukum ohm tadi adalah tentang daya listrik dengan satuannya. Pada bola lampu pijar listrik kita dapat melihat misalnya tulisan 125 volt 100 watt. Ini artinya bola lampu listrik tersebut akan menyala dengan baik apabila dipasang pada arus listrik dengan tegangan 125 volt dan bola lampu itu menggunakan daya listrik sebesar 100 watt. Watt disingkat W adalah satuan ukuran untuk daya listrik. Daya listrik itu adalah hasil dari kuat arus
dengan tegangan. Jadi rumus untuk menghitung besarnya daya listrik adalah W sama dengan E kali I. W adalah daya listrik, E adalah tegangan dalam volt, kemudian I adalah kuat arus dalam ampere. Daya listrik sendiri W adalah dalam watt. Jadi bisa dicontohkan ini ilustrasinya. Pada sebuah solder listrik tertulis 25 watt 125 volt. Hitunglah besar tahanan yang terdapat dalam solder listrik tersebut. Jawabnya adalah diketahui tegangan adalah 125 volt, kemudian dayanya 25 watt. Daya atau W sama dengan kuat arus I dikalikan dengan tegangan E. Jadi daya 25 sama dengan I dikali 125. I sama dengan 25 per 125. Jadi kuat arus sama dengan 0,2 ampere. Kemudian setelah ketemu kuat arusnya, bisa ditentukan tahanannya. Kuat arusnya dari kuat arus di formula sebelumnya kan I sama dengan E per R, atau kuat arus sama dengan tegangan dibagi dengan tahanan. Tadi kuat arus ketemu 0,2, sedangkan tegangan 125 volt. Jadi tahanan atau R itu bisa dihitung dari formula tadi ya. Tegangan dibagi dengan kuat arus, yaitu 125 dibagi 0,2. Jadi R atau tahanan ketemu 625 ohm. Ini demikian tadi ya hitungan-hitungan singkat tentang hukum Ohm. Nah, saya akan cerita singkat dalam penerapan di dalam dunia nyata ya, bahwa tadi watt atau daya itu berbanding lurus dengan arus listrik dan tegangannya. Artinya untuk meningkatkan watt bisa dinaikkan tegangannya atau arus listriknya. Nah, arus listrik ini terkait dengan apa itu besarnya kawat. Tadi ya di hukum percobaan hukum Ohm tadi. Ini ya. Jadi kalau semakin besar kawat maka arusnya akan semakin besar. Demikian juga semakin kecil kawat arusnya akan semakin kecil. Nah, ini bisa dipakai di listrik perusahaan pembangkit listrik itu ya, yang kalau dia perlu menyalurkan ribuan watt, tentu pilihannya adalah yang dinaikkan voltnya ya, tegangannya. Karena kalau yang dinaikkan arusnya, ampernya, tentu costnya akan tinggi karena harus memperbesar kabelnya harus besar sekali. Nah, ini cukup dengan kabel yang kecil saja, tetapi tegangannya dinaikkan jadi sekian ribu volt mungkin ya, voltasenya yang gede. Jadi makanya kita lihat di jaringan listrik PLN itu ada tegangan yang tinggi ribuan volt, kemudian baru nanti diturunkan bertahap sehingga sampai rumah menjadi hanya 220 volt. Yang asalnya mungkin ribuan volt itu ya. Itu tujuannya untuk menghemat biaya ya. Kalau langsung 220 volt dari sumbernya, tentu akan membutuhkan kawat yang sangat besar. Demikian sementara tentang pembahasan dasar listrik untuk teori Ohm ini. Selanjutnya akan
saya bahas ya sesuai dengan urutan buku ini, yaitu sifat tegangan listrik, yaitu ada tegangan bolak-balik dan tegangan searah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.